di sebuah hutan lebat dan penuh kehidupan. Tinggallah seekor kucing bernama Kiko dan seekor monyet bernama Momon. Mereka adalah sahabat terbaik yang tak terpisahkan. Setiap hari mereka habiskan bersama, bermain, kejar-kejaran akar-akar pohon raksasa, dan berbagi cerita di bawah naungan daun-daun rindang. Namun, suatu pagi yang cerah, sebuah perdebatan kecil muncul di antara mereka. Aku pasti pohon yang lebih hebat, kata Kiko sambil meregangkan cakarnya yang tajam. Lincah dan cepat adalah keahlianku. Momon tertawa sambil bergelantungan di dahan. Jangan bercanda, Kiko. Lihatlah tanganku yang kuat dan ekorku yang panjang. Aku dilahirkan untuk menaklukkan puncak tertinggi, balasnya dengan penuh percaya diri. Perdebatan mereka semakin memanas. Kata-kata tadinya candaan kini berubah menjadi adu argumen yang sengit. Masing-masing dari mereka merasa unggul, tidak mau dan mengalah sedikit pun. Mereka sama-sama keras kepala, yakin bahwa kehebatan mereka dalam memanjat tidak ada tandingannya, karena tidak ada yang mau mengalah. Ego mereka pun mengambil alih. Mereka lupa persahabatan yang telah mereka jalin begitu lama, karena tidak menemukan jalan tengah. Kiko dan Momon akhirnya mengambil sebuah keputusan yang menyedihkan. Baiklah, kalau begitu, buktikan saja sendiri-sendiri, seru Kiko dengan kesal. Momon mengangguk. Setuju, ide bagus. Kita akan berpisah. Ide bagus. Dan menjelajahi hutan ini sendirian. Kita lihat siapa yang bisa membuktikan kehebatannya. Dengan perasaan marah dan kecewa, mereka pun berpisah jalan. Kiko berjalan ke arah utara, sementara Momon melompat dari dahan ke dahan menuju selatan. Kiko dengan kelincahannya mulai memanjat setiap pohon yang ia temui. Ia melompat dari satu dahan ke dahan lain dengan anggun, menunjukkan kecepatannya yang luar biasa. Ia merasa bangga dan berpikir, Momon pasti tidak akan bisa secepat ini. Di sisi lain, hutan. Momon menggunakan dan ketangkasannya untuk mencapai puncak pohon-pohon tertinggi. Sesuatu yang belum pernah ia coba sebelumnya. Ia berayun dengan lincah, memandang ke bawah dengan perasaan superior. Lihatlah betapa tingginya aku. Kiko hanya bisa bermimpi mencapai tempat ini, gumamnya. Dalam keduanya hati terus melanjutkan petualangan solo mereka. Masing-masing dipenuhi oleh keinginan kuat untuk membuktikan dirinya bahwa yang terbaik, tanpa menyadari bahwa kesombongan membutakan mereka dari apa yang sebenarnya penting. Hari mulai sore dan petualangan solo mereka membawa mereka pada masalah yang tak terduga. Kiko dalam usahanya untuk memanjat pohon lebih tinggi dari sebelumnya tidak sengaja salah melompat. Ia mendarat di dahan yang rapuh dan terperangkap di ketinggian yang menakutkan. Ia mencoba turun, tetapi dahan di bawahnya terlalu jauh untuk dijangkau dan ia terlalu takut untuk melompat. Rasa panik mulai menjalari dirinya saat ia menyadari betapa berbahayanya posisinya. Sementara itu,
Momon berhasil mencapai puncak. Pohon buah tertinggi di hutan. Di sana, ia menemukan buah manggis emas yang legendaris. Buah paling langka dan lezat yang pernah ada. Hatinya dipenuhi kegembiraan. Namun, masalah muncul ketika ia mencoba memetiknya. Buah itu sangat besar dan berat, dan ia tidak mungkin membawanya turun sendirian sambil berayun dari dahan ke dahan. Ia mencoba berbagai cara, tetapi buah itu terlalu berat untuk ia bawa. Di tengah keputusasaan mereka, Kiko memikirkan Momon yang kuat, yang pasti bisa membantunya turun. Di saat yang sama, Momon teringat pada Kiko yang lincah, yang pasti punya cara cerdik untuk membawa buah itu ke bawah. Keduanya akhirnya menyadari satu hal. Mereka tidak bisa melakukannya sendirian. Dengan penyesalan yang mendalam, Kiko mulai mengeong sekeras yang ia bisa, berharap Momon mendengarnya. Tak lama kemudian, Momon yang sedang meratapi nasibnya mendengar suara familiar itu. Ia segera mengikuti arah suara dan menemukan Kiko yang sedang ketakutan di atas pohon. Tanpa banyak bicara, Momon dengan cepat memanjat dan membuat jembatan dengan tubuhnya agar Kiko bisa turun dengan selamat. Setelah Kiko aman, ia menceritakan tentang buah manggis emas yang ditemukannya. Kiko pun punya ide cemerlang. Mereka kembali ke pohon buah itu bersama. Momon naik ke atas dan dengan hati-hati menjatuhkan buah itu ke bawah. Sementara Kiko dengan kelincahannya menangkap buah itu sebelum menyentuh tanah, menggunakan daun-daun lebar sebagai bantalan. Keberhasilan mereka disambut dengan sorak-sorai gembira. Mereka duduk bersama, berbagi buah manggis emas yang lezat itu sambil tertawa. Mereka akhirnya bahwa kehebatan mereka bukanlah untuk dipertandingkan. Sebaliknya, kekuatan Momon dan kelincahan Kiko adalah anugerah yang saling melengkapi. Mereka menyadari bahwa persahabatan dan kerjasama jauh lebih berharga daripada kebanggaan pribadi. Sejak hari itu, Kiko dan Momon menjadi sahabat yang lebih erat. Selalu bekerja sama dalam setiap petualangan, karena mereka tahu bahwa bersama-sama mereka jauh lebih kuat.